Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 November tahun 2023. Rekan trader semuanya, kita memasuki hari yang sangat luar biasa. Tadi malam, dini hari, kita telah menyaksikan bahwa Gubernur Sentral Bank Amerika mengeluarkan statement tentang bagaimana tingkat suku bunga yang terjadi di Amerika. Dan kita tahu bahwa apa yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika itu lewat rapat FOMC sangat mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap pergerakan yang terjadi pada pasar saat ini. Nanti dilanjutkan lagi dengan data-data selanjutnya sampai berakhir besok akan ada data non-farm payroll. Akan tetapi pasar terus bergerak dan pasar terus bereaksi setelah berita yang dikeluarkan, statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika tersebut. Bagaimanakah kelanjutannya rekan trader, kita akan bahas bersama-sama nanti di tema harian kita pada saat ini. Akan tetapi rekan trader, sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar saat ini. Kita coba kembali ke platform, kita lihat rekan trader. Rekan trader semuanya, yang terjadi pada platform pada hari ini sudah sangat jelas. Kemarin kita bisa lihat bahwa pergerakan dolar Amerika naik sangat luar biasa sampai level paling tertinggi sebelum dia sempat jatuh setelah dampak dari rapat pertemuan FOMC tadi malam, dini hari tadi. Menembus 106, dia turun dan tadi pembukaan pasar terjadi gap, ya. Jadi gap, kalau siapa yang ngambil sell ini luar biasa, keuntungannya banyak banget ya. Dan sekarang dia berada di posisi 106.169. Bagaimanakah euro angkel saham dolar? Kita tahu euro angkel saham dolar setelah terjadi pelemahan, dia berbalik arah dan dia naik sampai level sekitaran 1.05690, ditutup di daerah situ ya rekan trader. Untuk pound sterling sama juga sempat turun sangat luar biasa di posisi 1.20943. Dia coba naik dan ditutup di posisi 1.21514. Sedangkan untuk gold rekan trader sempat naik. Gold ini menembus level 1991. Dia turun jauh sampai ke 1969 dan penutupan hari kemarin ya dia tutup di posisi 1982 dan sekarang dia sedang terjadi stagnan. Apakah dia akan coba naik lagi? Kita akan lihat sampai penutupan hari ini. Sedangkan untuk USD yen Jepang rekan trader, USD yen Jepang setelah dia sempat naik di posisi tertinggi berapa hari kemarin, hari Senin kemarin tanggal 31 ya. Kita bisa lihat sekarang dia coba turun ya, kemarin tanggal 1 kemarin tanggal 31 nilai tertinggi 151, dia sekarang mencoba turun dan dia kemarin sempat turun di posisi paling terendah 150.660 walaupun ditutup di sekitaran 160.966. Sekarang dia melanjutkan penurunan dan kita akan lihat seberapa besarkah arah pergerakan dari USD yen Jepang sampai malam nanti. Itulah rekan trader apa yang terjadi pada pasar hari kemarin sebelum kita akan mencoba mengamati, memprediksikan apa saja yang akan terjadi pada pasar hari ini. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tema harian kita pada saat ini. Tema harian yang coba saya angkat pada hari ini adalah saya akan berbicara membahas tentang pergerakan yang terjadi pada emas. Terjadi sedikit pemulihan terhadap emas setelah 2 hari berturut-turut, 3 hari malahan Senin, Selasa, Rabu ya. Senin, Selasa, Rabu juga kemarin dia agak sedikit mengalami pelemahan. Dan hari ini emas mencoba untuk rebound berbalik arah. Seberapa besarkah potensi rebound yang terjadi kita akan bahas sama-sama. Dan tema yang coba saya angkat hari ini adalah pemulihan emas menunggu non-farm payroll. Artinya pemulihan emas sedang terjadi dan menunggu non-farm payroll. Apakah trigger dari non-farm payroll ini akan membuat emas itu naik terus atau dia malahan turun? Ini adalah tema yang sangat luar biasa. Emas telah naik dan sekarang dia coba berbalik arah menuju ke level yang paling tertinggi walaupun kemarin sempat ke 1991. Kita akan lihat seberapa besarkah arah pergerakannya. Apakah dia bisa kembali lagi sampai ke 2000? Ini sangat luar biasa rekan trader semua karena rekan trader kalau kita lihat apa yang terjadi tadi malam dini hari tadi kemarin
setelah FOMC dikeluarkan, kita bisa lihat bahwa hasil dari FOMC ini rekan trader benar-benar seperti yang telah diprediksikan. Saya bilang bahwa hawkish 20%, dovish 10%, tapi daerah tengah-tengah itu adalah kelanjutan tingkat suku bunganya akan sama, jeda terjadi sebesar 70%. Nah, dan apa yang saya prediksikan sesuai dengan prediksi-prediksi para ahli-ahli yang lain rekan trader, itu terjadi rekan trader. Dini hari, kita bisa lihat bahwa Jerome Powell dia menyatakan statement bahwa tingkat suku bunga masih tetap berada di seputaran 5,50%. Ya, dia memutuskan untuk menahan. Nah, dampak dari ini sudah barang tentu akan membuat sedikit pergerakan pada dolar Amerika dan membuat dolar Amerika mengalami pelemahan. Kita bisa lihat langsung saja di platform rekan trader. Di platform seperti yang telah kita lihat sama-sama bahwa apa yang terjadi di platform ini kita udah bisa lihat bahwa dia sempat naik gold sampai level 1991. Setelah itu tendensi yang terjadi dia turun ya. Dan setelah itu rekan trader, apa yang terjadi adalah imbas dari reaksi non-farm payroll itu membuat emas agak sedikit bergerak naik ya. Dia agak sedikit bergerak naik dan dia ditutup di posisi 1982. Inilah yang menjadi alasan kenapa kalau saya mau bilang bahwa emas ini punya potensi yang sangat kuat untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi rekan trader. Kalau kita lihat di sini rekan trader ya, harga emas ini memang dia benar-benar menarik potensi pembelian buyer setelah keputusan yang dikeluarkan oleh FOMC, di mana tadi saya udah bilang bahwa FOMC tidak merubah 5,5% pada pertemuan kali ini, dan fokus utama emas para trader emas adalah sudah barang tentu apa yang akan diputuskan pada non-farm payroll nanti ya. Kita akan lihat seberapa besarkah hasil ini akan memberikan kekuatan terhadap emas rekan trader. Kalau menurut saya rekan trader, emas ini menurut saya rekan trader ya, untuk beberapa hari ke depan kita akan wait and see. Walaupun tendensi kenaikan emas kalau kita lihat di sini di platform, rekan trader, tendensi kenaikan emas menurut saya rekan trader, dia ini kalau saya beranalisa, saya bisa bilang bahwa emas ini dia masih punya tendensi untuk naik lebih tinggi lagi. Tapi rekan trader, ketinggian dia itu menurut saya sudah tidak terlalu tinggi lagi. Dalam hal gini, untuk bisa sampai ke 2000 menurut saya itu sangat sulit rekan trader. Malahan kalau saya mau bilang bahwa emas ini punya potensi pelemahan yang sangat luar biasa, yang bisa membuat emas kembali lagi ke potensi 2000 seperti yang terjadi pada hari Senin kemarin, masih sempat berada di sekitaran 2003 atau 2002. Hanya satu rekan trader, potensi yang bisa membuat emas kembali lagi naik adalah hanya satu, apabila serangan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina semakin menggebu-gebu. Itulah yang membuat emas ini bisa kembali lagi ke level paling tertinggi sekitar 2000 rekan trader. Tapi untuk sekarang ini menurut saya emas ini nanti dia benar-benar menunggu rekan trader apa yang terjadi pada non-farm payroll. Kalau rekan trader lihat apa yang telah saya tulis di artikel saya rekan trader, saya coba tunjukin dulu buat rekan trader. Nah, di sini. Di sini di artikel saya sudah sangat jelas saya tulis rekan trader bahwa di artikel saya ini saya bilang bahwa kalau rekan trader lihat ya, emas minggu ini potensi bearish tergantung data fundamental. Nah, saya bisa bilang bahwa potensi bearish tergantung dari data fundamental karena bullish itu hanya tergantung dari peperangan yang terjadi. Bullish pasti akan terjadi, tergantung dari peperangan. Sekarang kita akan melihat bearishnya ini sampai di posisi mana. Kita akan lihat. Kalau menurut saya hasil dari FOMC ini hanya sebuah koreksi. Oke, dia akan sedikit naik. Tapi peluang untuk naik lebih tinggi lagi menurut saya
sangat sulit. Malahan kalau saya bisa bilang bahwa emas ini punya potensi yang sangat besar akan terjadi pelemahan sekali lagi. Bisa lebih turun lagi. Untuk bisa kembali ke 2000 menurut saya sampai tutup pasar minggu ini masih sangat jauh. Masih sangat jauh. Oleh karena itu menurut saya hari ini koreksi, besok tidak tertutup kemungkinan emas akan jatuh lagi, apalagi nanti non-farm payroll dikeluarkan. Oleh karena itu rekan trader melihat apa yang sedang terjadi. Kita akan terus analisa terus. Kita akan melihat news, kita akan melihat berita-berita fundamental sambil kita coba memodifikasi atau melihat lagi teknikal yang terjadi. Dari situ kita akan tahu arah pergerakan emas ke depan seperti kayak gimana. Oke rekan trader, demikianlah tema kita dan kita akan coba masuk di analisa teknikal. Untuk analisa teknikal rekan trader, seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini? Kita akan lihat bersama-sama. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader sudah sangat jelas ini. Indeks dolar Amerika saat ini kita lihat setelah tadi malam ditutup di posisi 106.466, hari ini dimulai dengan gap yang sedang terjadi. Dan kalau kita lihat potensi bearish sangat kuat masih ada di sini. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik rekan trader. Oke, hari ini memang potensi bearish dan saya bisa bilang bearish ini masih saja bisa terjadi sampai level yang paling terendah di seputaran 106.022. Akan tetapi sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati, hari ini akan ada news. Hati-hati, dia bisa berbalik arah dan dia bisa kembali lagi ke 106.342. Oleh karena itu menurut analisa saya, indeks dolar Amerika ini dia akan mencoba bergerak ya. Nah, dari sinilah. Sini ya. Oke. Dari posisi 106.022 sampai 106.378. Nih, saya ambil posisi ini ya. Nah, jadi dia bisa bergerak di area situ. Karena hari ini akan ada news juga yang sangat banyak. Oleh karena itu saya bisa berestimasi bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang sangat kuat juga untuk merubah arah dan dia mengalami bullish. Bagaimanakah euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita lihat euro angkel saham dolar, arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar sudah barang tentu kita akan lihat sementara ini dia sangat kuat, bullish sangat kuat ya. Peluang bullish masih bisa lagi naik lebih tinggi sampai nilai yang paling tertinggi menurut saya itu di seputaran sini rekan trader 1.06182. Akan tetapi sekali lagi saya bilang hati-hati. Dia sudah berada di titik resisten yang paling tertinggi. Saya bisa bilang hati-hati bahwa dia ini bisa berubah dan dia bisa turun lagi ke level paling terendah di posisi yang paling terbawah di 1.05562. Nah, di sekitaran sini ya. Nah, jadi hati-hati rekan trader. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, kita bisa lihat untuk pound sterling. Arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling pada saat ini, rekan trader, kita bisa lihat bersama-sama bahwa pound sterling masih punya kekuatan bullish hari ini. Akan tetapi sekarang menurut saya dia akan mencoba untuk lebih dalam lagi turun. Mungkin sekarang ini koreksi, tapi saya bisa bilang bahwa ketinggian paling maksimal itu menurut saya yang paling maksimal terjadi pada pound sterling itu seputaran 1.21925, setelah itu dia akan turun. Dan nilai yang paling terendah apabila terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai di level 1.21528. Ini adalah range selama satu hari ini. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa dia akan mencoba antara 1.21528 sampai 1.21925. Sedangkan untuk gold, rekan trader, kita bisa lihat sama-sama bagaimanakah arah pergerakan gold. Untuk gold, rekan trader, di sini saya bisa bilang bahwa tendensi gold memang hari ini mengalami bullish. Betul, mengalami bullish. Tapi menurut saya kita harus melihat juga hati-hati rekan trader. Kekuatan bullish pun juga kalau paling tertinggi, saya bisa bilang bullish itu dia tidak akan jauh tinggi banget rekan trader. Ketinggian dia menurut saya paling maksimal itu, paling maksimal ya kalau menurut saya, itu akan sangat tinggi kalau dia udah sampai di level paling tertingginya itu di 1991. Itu paling tertinggi malahan menurut saya. Tapi sekali lagi saya bilang pembalikan arah siap-siap saja terjadi. Dan kalau terjadi pembalikan arah tidak tertutup kemungkinan dia akan turun lebih rendah lagi sampai di level 1980. Oleh karena itu kan trader, hari ini saya berasumsi bahwa gold itu dia akan mencoba bergerak
rekan trader ya. Di sini 1980 sini ya. Dia akan mencoba bergerak dari 1991.33 sampai 1980.09. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat di sini arah pergerakan dari USD Yen Jepang. Kita lihat bersama-sama. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader, sudah sangat jelas kita lihat sementara ini memang USD Yen Jepang memiliki tendensi bearish. Tapi sekarang dia sedang berinteraksi. Dia bisa naik menurut saya kembali lagi sampai di level tertinggi di 150.929. Tapi kalau dia memang terjadi pelemahan, menurut saya pelemahan paling signifikan itu dia akan coba turun sampai di level 150.225. Oleh karena itu arah pergerakannya pada saat ini adalah di seputaran sini rekan trader. Saya coba lihat dulu. Nah, sini. Antara 150.225 sampai 150.929. Oke rekan trader, tadi adalah teknikal yang coba saya bawakan buat rekan trader semuanya. Sekarang sebelum saya menutup acara ini, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader ini adalah website resmi dari Amarket. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kalender ekonomi nanti malam akan tadi dini hari udah ada keputusan FOMC, nanti malam pun juga siap-siap akan ada klaim pengangguran awal. Ini adalah data yang sangat luar biasa. Jadi harap diperhatikan klaim pengangguran awal, dia bisa membuat perubahan yang terjadi ya. Nah, oke rekan trader. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader ini adalah website resmi Amarket ya rekan trader ya. Saya berharap semoga rekan trader bisa bergabung bersama kami rekan trader. Bisa bergabung bersama kami, ini adalah website resminya Amarket. Dan kalau rekan trader ada waktu dan kesempatan, rekan trader juga bisa bergabung dengan Telegram resmi Amarket. Ini adalah Telegram resmi Amarket. Silakan rekan trader. Dan ini adalah website dari YouTube Amarket. Silakan rekan trader bisa bergabung, subscribe channel kami ya supaya channel kami ini semakin berkembang dan terus berkembang terus rekan trader. Ya rekan trader ya. Nah, oke rekan trader. Rekan trader semuanya. Ini adalah channel YouTube kami. Oke. Kita lihat. Oke rekan trader. Rekan trader, demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.